Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Apakah tetap semangat? Alhamdulillah semangat. Semangat, masih semangat. Ya, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, pertemuan kita kali ini, apakah anak-anak sekalian ada kesan untuk memasuki Zoom-nya ini, Google Meet-nya ini? Alhamdulillah. Sinyal, Bu. Sinyalnya, Bu. Oh, sinyalnya. Kadang bagus, Ya. kadang enggak. Iya, semoga kedepannya sinyalnya bagus, tetap semangat untuk belajar walaupun daring ya anak-anak. Iya. Oke, untuk memulai pelajaran ini kita berdoa terlebih dahulu. Saya lihat tadi ini yang masuk pertama di Zoom-nya adalah Nak Relik. Nah, jadi untuk memimpin doa saya persilahkan Nak Relik untuk memimpin doa ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Arelik. Ayo, Nenek. Ayo teman-teman, kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Siap, duduk gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa di dalam hati, di hati. Berdoa selesai, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini siapa teman-temannya yang belum sempat hadir, belum sempat masuk di Zoom ini? Lilis, Bu. Lilis, Bu. Cuman satu orang. Puji, Bu. Ya. Ya. Bagaimana dengan kesiapan belajarnya? Apakah kalian sudah menyiapkan peralatan tulisnya? Sudah, Bu. Apakah anak-anak sekalian sudah sarapan pada pagi hari ini? Sudah, Bu. Nasi goreng. Kesiangan. Ya, alhamdulillah. Sebaiknya sebelum kita mulai belajar kita harus sarapan. Nah, sarapan itu adalah salah satu contoh hak yang kita harus dapatkan ya untuk makan ya. Jadi anak-anak, sebelum kita masuk ke materi pelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Primumur ya. Nah, pada kesempatan pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 4. Muatannya itu tentang bahasa Indonesia, PKN dan bahasa Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sekalian sudah belajar tentang listrik pengubah dunia. Nah, apakah kalian telah menggunakan listrik di rumah dengan baik? Sudah. Ayo, Sudah, Bu. Ayo, Munandar. Belum berani, Bu. Sudah, Bu, sudah. Nah, Koyum belum berani menggunakan listrik. Ya, Bu. Nggak berani nyolok, Bu. Sudah, Oh, Bu. enggak berani nyolok. Iya, jadi salah satu contoh pelaksanaan hak dan kewajiban kita itu menggunakan listrik dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan PKN. Bahasa Indonesia kita akan mempelajari mengenai teks eksplanasi, kemudian PKN kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban. Bagaimana kita bertanggung jawab terhadap kewajiban dan hak yang telah kita laksanakan. Nah, salah satunya bagaimana cara kita menggunakan listrik di rumah. Sebaiknya kita harus bertanggung jawab. Gunakanlah listrik untuk kepentingan yang baik, ya. Ya, Bu. Ya, Bu Guru. Ya, Bu Guru.
Ibu. Tapi di desa saya belum ada listrik, Ibu. Kayak apa listrik itu, Ibu? Listrik. Oh, nah Rahmat, di desanya belum punya listrik ya. Listrik Iya. itu merupakan sumber penerangan bagi kita. Listrik itu sangat-sangat bermanfaat untuk kita, membantu pekerjaan kita. Ya, nanti sebentar kita akan pelajari beberapa contoh-contoh pelaksanaan hak dan kewajiban, serta kita akan mempelajari teks-teks eksplanasi yang berkaitan dengan penemuan lampu ya, Nak Rahmat. Ya, Bu Guru. Ya, sekarang anak-anak perhatikan, Ibu Guru akan menampilkan PowerPoint. Apa sudah kelihatan anak-anak? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah. Tulisannya sudah jelas anak-anak? Sudah. Jelas, Ibu. Iya, Bu. Jelas, Ibu. Ya. Pada kesempatan ini, seperti terdahulu Ibu sudah jelaskan bahwa kita akan mempelajari tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, pembelajaran 4, ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, menganalisis dan menyimpulkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan sistematis. Kemudian, tujuan pembelajaran berikutnya menyajikan dan merangkum informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia pada peta pikiran dengan sistematis. Tujuan pembelajaran berikutnya mampu menganalisis dan merinci contoh, manfaat, kewajiban, hak, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Tujuan pembelajaran berikutnya mengembangkan pengamatan dan menyimpulkan pentingnya bertanggung jawab atas hak dan kewajiban yang didapat secara rinci. Nah, anak-anak, pada kesempatan sebelumnya, seperti Bu Guru telah jelaskan tadi bahwa kalian telah mempelajari tentang listrik pengubah dunia. Nah, sekarang perhatikan teks eksplanasi yang Ibu Guru tampilkan pada PowerPoint ini ya. Ya, Bu. Nah, di sini ada Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Nah, Kecil. Nggak bisa baca, ini saya dari belakang, Bu. iya Nak Laili, kurang besar tulisannya. Leli memang, Bu, Pak, duduknya di belakang mulu. Gak mau di depan. Iya, konsentrasi ya. Nah, sebelum kita membaca Thomas Alva Edison, ada beberapa hal yang perlu anak-anak sekalian ketahui. Sikap apa yang perlu kita contoh dari Thomas Alva Edison? Nah, untuk bisa menyimpulkan sikap apa yang bisa kita contoh, kemudian apakah ada pelaksanaan hak dan kewajiban, marilah kita membaca teks tersebut dalam hati. Ya, silakan dibaca anak-anak ya. Iya, Bu. Bagaimana paragraf pertama? Sudah dibaca? Kita pindah ke paragraf kedua ya.
Sudah anak-anak? Sudah. Paragraf keduanya Sudah, sudah Bu. dibaca? Sudah, Udah, Bu. Bu. Ya, kita pindah ke paragraf ketiga. Dibaca sampai paragraf keempat ya. Ya, Bu. Ya, Guru. Sudah, Bu. Sudah anak-anak. Nah, dari teks eksplanasi tentang penemu lampu, kira-kira sikap apa yang perlu kita contoh dari Thomas ini? Ayo, Nak Rahmat. Saya, Bu. Pantang menyerah, Bu. Saya, Bu. Iya, bagus Nak Rahmat, pantang menyerah. Nak Laili apalagi? Saya ingin tahu, Bu. Saya, Bu. Iya, Nak Niar. Apalagi sikap yang kita contoh? Ya. Pekerja keras, Bu. Iya, pekerja keras, bagus. Ada lagi? Narik. Optimis, Narik. Bu, optimis. Iya, Selalu ingin tahu, optimis. Ibu. Iya, Selalu ingin bagus. tahu, Bu. Narik. Ya. Punya dana yang cukup, Bu. Gigih, Bu. Iya, Nak. Gigi, Bu. Gigi dalam berusaha. Punya dana yang cukup. Banyak uang ya, Kuyung. Banyak uang ya. Merah. Coba lah. Gigi, Bu, dalam berusaha. Iya, jadi itulah contoh-contoh sikap yang perlu kita contoh dari Thomas ini ya. Alpha Edison. Dari jawaban anak-anak sekalian sudah cukup bagus. Nah, dari teks di atas, apakah ada pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab? Siapa yang bisa menjelaskan? Nak Munandar? Iya, Bu. Dari teks di atas, tadi kan sudah kita Iya. jelaskan beberapa sikap yang bisa kita ambil dari Thomas. Nah, sekarang apakah ada pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab yang terdapat pada teks di atas? Ada, Bu, ada. Ya, bisa dijelaskan Nak Munandar? Siap. Kewajibannya itu memberikan hal baru bagi dunia, yaitu berupa penemuannya yang Ya, akan bagus. dilaksanakan oleh Pak Thomas. Ya, Udah itu aja, Bu. Cukup. iya, bagus. Nak Munandar, ada lagi tambahan dari anak-anak yang lain? Saya, Bu. Hak berpendapat ya, Bu. Iya, Nak Yayan. Hak berpendapat, Bu. Hak berpendapat. Iya, bagus Nak Yayan. Nah, coba perhatikan. Dalam teks tersebut ada beberapa pelaksanaan hak. Yang pertama, bahwa Thomas ini sempat bersekolah. Jadi dia berhak mendapatkan Pendidikan. 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 Selain di sekolah, dia juga mendapatkan pendidikan di rumah. Ya, kewajibannya tadi adalah dia mencoba menemukan hal-hal yang baru untuk kepentingan orang banyak. Nah, dengan rasa penuh tanggung jawab, dari penemuannya ini dia kembangkan meskipun pada dasarnya beberapa terjadi kendala, tetapi dengan tanggung jawab dia
dia tetap melaksanakan percobaannya sampai dia berhasil menemukan lampu pijar untuk listrik. Begitu ya anak-anak? Ya, Bu Guru. Ya, Bu Guru. Nah, sekarang perhatikan. Di sini coba kalian baca. Hak adalah segala sesuatu yang memang harus didapatkan oleh setiap orang. Kemudian kewajiban, segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dengan penuh tanggung jawab. Jadi, segala sesuatu yang kita dapatkan, segala sesuatu yang kita kerjakan, jika kita melakukannya dengan tanggung jawab, maka semua akan terlaksana dengan baik. Dan orang-orang yang berada di lingkungan kita akan mendapatkan manfaat yang baik. Contohnya saja, seperti kalian pelajar, ketika kalian rajin datang ke sekolah, rajin mengerjakan tugas, maka manfaatnya sangat besar. Kalian bisa berprestasi, ya. Kemudian kalian bisa memberikan contoh yang baik buat adik-adik kelas kalian. Iya, Bu. Nah, sekarang perhatikan gambar. Bisa dilihat gambarnya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ada gambar, Bisa, Bu. satu, ada gambar 2, kemudian ada gambar 3 dan gambar 4. Nah, ada yang bisa menjelaskan kira-kira gambar nomor 1 itu terkait apa ya? Sedang belajar, Bu. Belajar, Bu. Kurang belajar, Bu. Ya, bagus anak-anak. Sedang belajar. Gambar nomor 2. Nggak bisa belajar, Bu. Orang tuanya nonton TV. Oh, iya. Ya, ibunya main HP. Ada enggak yang seperti itu di rumah? Ada, Bu. Saya. Oh, Nak Yayan, kalau lagi belajar, enggak diperhatikan ya sama orang tua. Gambar nomor 3. Sedang Membersihkan kelas. Bersih kelas. Ya, Bersih kelas. gambar nomor 4. orang gotong royong, Jalan. Bu. Wajah bakti. Iya, ada bakti. Ya, bakti. Nah, itu adalah contoh-contoh dari pelaksanaan dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, Iya, anak-anak, Bu. pada pembelajaran kali ini, Ibu Guru akan membagi beberapa kelompok, ya. Nah, di sini saya bagi menjadi 3 kelompok. Kita akan berdiskusi terkait tes yang kalian baca tadi, ya, dan gambar-gambar yang telah kalian amati. Nah, kelompok ini saya bagi kelompok pertama itu Laili, Nak Rahma, Iya, Bu. Nak Yayan. Nah, Laili. Kelompok kedua itu ada Nak Koyum, Nak Nia, sama Nak Irman ya. Kelompok Ya, Bu. 3 Ya, itu Bu. ada Nak Nirmala, Nak Munandar, sama Nak Lilis. Nah, siapa lagi yang belum disebutkan? Ibu lupa muridnya. Nak Reli ya? Nak Reli masuk di kelompok 1. Jangan, Bu, nanti usir. Ya, disinilah kita harus bekerja kelompok dengan baik. Bagaimana kita bisa bertanggung jawab dalam bekerja kelompok. Jadi sifat-sifat yang kurang menguntungkan untuk teman kita, maka itu harus dihilangkan ya, Nak Reli. Tuh kan Iya. keluar. Iya, Bu. Nak Reliknya keluar.
Izin Bu ke belakang katanya. Oh ya. Nah, setelah Ibu bagi kelompok, sudah paham ya kelompoknya? Sudah, Ibu Bu. telah Ya, Bu. mengirimkan LKPD. Ibu telah mengirimkan LKPD di WA grup ya. Silakan Ya. LKPD-nya. Kelihatan enggak? Lihat Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya. Nampak Bu. Nah, ini adalah LKPD yang kalian akan isi. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan sekolah ya. Ya Bu. Nah, petunjuk kerjanya. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, dalam diskusi kelompok jangan lupa berdoa ya. Ya. Ya, Bu. Kerjakan LKPD-nya dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Dalam kelompok itu jangan ada yang usil, jangan ada yang mengganggu temannya ya. Ya Periksa Bu. kembali LKPD-nya. Jika ada yang kurang dipahami, tanyakan kepada ibu guru ya anak-anak. Ya, Bu. Setelah Ya, Bu. mengerjakan LKPD, Ibu. jangan lupa berdoa. Nah, langkah kegiatannya. Nah, tadi sempat sekilas kita sudah membaca bersama ya anak-anak di tampilan Ya, Bu. PowerPoint. Nah, kalian baca ulang dalam diskusi kelompoknya, kalian diskusikan dari teks eksplanasi ini, kalian jawab contoh pelaksanaan kewajiban, berikan contoh lain tentang pelaksanaan kewajiban dan hak dalam kehidupan sehari-hari yang kalian alami, yang kalian lihat, yang ada di lingkungan sekitar kalian. Berikan contoh pelaksanaannya ya mengenai kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Nanti didiskusikan bersama teman kelompoknya. Setelah itu, kalian membaca lampu belajar hadiah dari ayah. Ini didiskusikan nanti bersama teman kelompoknya. Pertanyaannya sudah ada. Ini ya diisi apa yang dibahas pada teks eksplanasi. Siapakah Thomas Alva Edison? Bagaimana Thomas Alva Edison menemukan lampu bola pijar? Kemudian berikan kesimpulan tentang sikap Thomas Alva Edison. Nah, kalian diskusikan bersama teman dalam kelompok. Setelah itu diskusikan lagi teks mengenai lampu belajar hadiah dari ayah. Pertanyaannya sudah lengkap di situ. Apa hak yang didapat oleh Siti? Apakah hak yang didapat oleh adik Siti? Apakah Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Apakah adik Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Ya, dibaca baik-baik soalnya, kemudian dijawab, didiskusikan bersama teman kelompoknya. Nah, setelah itu amatilah benda-benda yang ada di lingkungan kalian. Apakah kalian telah menggunakannya dengan tanggung jawab? Nah, isi dalam tabel ini ya, di sini sudah ada contohnya. Ada sendal, ada sepatu. Nah, nanti diisi tabelnya bagaimana kamu menggunakannya, bagaimana kamu merawatnya, apakah kamu sudah bertanggung jawab dalam menggunakannya, apa manfaatnya ketika kamu bertanggung jawab. Nah, diisi, jangan lupa didiskusikan bersama teman kelompok kalian. Nah, kemudian ada tabel berikutnya. Kewajiban apa yang telah kamu lakukan kemarin? Apakah kamu telah melakukan kewajibanmu dengan tanggung jawab? Nah, isi dalam kolom ini ya. Nah, di sini ada kewajiban, ada manfaatnya, ada dampak jika bertanggung jawab, ada dampak jika tidak bertanggung jawab.
Setelah itu, diskusikan lagi bersama teman kelompokmu, apakah di lingkungan sekitarmu pelaksanaan hak dapat terpenuhi dengan baik? Apakah di lingkungan sekitarmu pelaksanaan kewajiban dapat terlaksana dengan baik? Nah, nanti pada akhir LKPD, di situ kalian mengisi tentang hal-hal apa yang menarik yang kalian pelajari pada hari ini. Kemudian apakah kalian sudah mempunyai sikap pantang menyerah ya pada pada pelaksanaan sikap dalam kehidupan sehari-hari ya. Maaf ini ketutup. Ya, seperti pada teks Thomas tadi ya, dia mempunyai sikap pantang menyerah. Nah, apakah kalian juga sudah mempunyai sikap pantang menyerah? Kalian jelaskan ya anak-anak. Nah, baiklah, itulah tadi LKPD yang kalian akan isi melalui diskusi kelompok. Nah, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Sudah. Tidak, Bu. Cukup. Banyak sekali tugasnya, Bu. Jelas Ibu. Iya, ini tugas nanti didiskusikan bersama teman kelompoknya ya. Jadi kalian ya, Dikumpulkannya kapan? ya dikumpulkannya ketika sebentar selesai kegiatan pembelajaran. Jadi Bu Guru kasih waktu untuk berdiskusi secara kelompok agar tugas-tugas kalian bisa terselesaikan. Nanti setelah mengisi LKPD, LKPD-nya akan dikirim melalui WA Group ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Ya, Bu. Bu. Waktunya pre-memori ya, pre-memori waktu kerja kelompoknya. Sudah anak-anak? Sudah Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, sekarang silakan kelompok 1 perwakilannya untuk maju presentasi. Sebagai contoh ini ya. Apakah kamu telah melakukan kewajibanmu dengan tanggung jawab? Nanti dipresentasikan ini untuk kelompok 1. Rahmat Bu, yang ngalihin Rahmat. Leli, Bu. Saya malu, Bu. Leli. Jangan malu, Nah Rahmat. Kan yang perempuan sendiri, Leli, Bu. Leli. Bisa, Nah Laili. Ibu, aku kelompok 2 kan ya? Iya, Nak Munandar kelompok 2. Saya aja Bu Guru, tapi satu aja ya. Iya, ayo silakan Ayayan. Ya, Dilanjutkan kelompok 2. Ya. kewajibanku dengan tanggung jawab yang pertama adalah belajar, Bu. Iya. Manfaatnya kita akan menjadi pintar, Bu. Ya. Ya sama Bu, dampaknya kalau kita belajar ya menjadi pintar Bu, sama. Nah, kalau
dampak jika kita tidak melaksanakannya, kita akan menjadi bodoh ya Bu ya. Ya, bagus Nayayan, beri tepuk tangan untuk Nayayan. Ya, itulah tadi perwakilan dari kelompok 1. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Udah bagus Bu Yayan. Iya. Betul Bu. Nah, sebelum kita lanjut ke kelompok kedua, kita tepuk semangat dulu ya anak-anak. Ibu guru contohkan. Ya, Bu. Tepuk semangat. Nah, Hoi hoi. Hoi hoi. Yeay. Oh, Ya. bisa Bu ya. Semangat ya. 1, 2, 3 tepuk semangat. Yes. Selanjutnya kita masuk ke kelompok kedua. Boleh maju presentasi untuk memberikan contoh tentang kewajiban yang telah kamu lakukan. Namun Nandar ya perwakilan. Iya Bu, boleh. Kewajiban Bu ya? Iya. Kewajiban aku itu kalau di rumah ngerjain PR Bu. Enggak pernah ngerjain PR, Bu. Munanda, Bu. Menandar Enggak kok. Enggak pernah. Udah Bu ya, aku udah ngumpulin ya. Nyontek ya, Bu. Nyontek sama saya, Bu. Tadi, Bu. Udah. Ya Bu ya. Kewajibanku itu mengerjakan PR Bu. Kemudian manfaatnya supaya pinter. Ya, bagus. Kemudian apa itu dampak jika bertanggung jawab? Saya akan memahami materinya lebih baik. Ya. Terus apa itu dampak jika tidak bertanggung jawab? Saya tidak akan memahami materinya dengan baik. Begitu Bu? Iya, bagus Nak Nandar. Tepuk tangan untuk kedua. Nah, sekarang kelompok terakhir, kelompok 3. Silakan maju presentasi. Diwakili oleh 1 orang. Nak Lilis ya. Ya Bu. Ya Bu. Siapa kelompok 3? Oh, Nak Irman. Ya Bu. Ya, boleh. Kewajibanku di rumah sering mencuci piring Bu. Ya, bagus Nak Irman ya. Nah, ini contoh yang perlu diancungin jempol walaupun laki-laki tetap membantu ibunya untuk mencuci piring di rumah ya. Manfaat wajib ya Bu. Bu, piring saya jadi bersih. Dampak dan piringnya Bu, jika saya lakukan mencuci piring maka saya dikasih uang jajan yang banyak Bu. Oh, jadi kaya ya. Enak. Irman mau kerja untuk mendapatkan uang jajan ya? Iya Bu, Iya, berarti Bu. bukan dengan Itu nggak ikhlas Bu, nggak ikhlas itu. Kalau Iya, tidak ikhlas namanya ya. Iya, berarti nggak tanggung jawab dampak Bu. jika dampak Iya, jangan dicontoh ya anak-anak. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu, kita harus ikhlas, bertanggung jawab. Jangan hanya ada sesuatu yang kita harapkan imbalannya ya, apalagi sama orang tua. Iya, Harus tepuk tanpa tangan untuk pamrih ya, Bu, ya. Irman. Pak, saya tidak mencuci piring Bu, saya disuruh memandikan kerbau Bu. Jadi daripada kerbau lebih baik saya mencuci piring. Oh gitu ya. Jadi pilih yang ringan-ringan sih Nak Irman ya. Tidak boleh gitu ya Nak Irman ya. Kalau kepada orang tua kita harus berbakti ya.
itu adalah kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua. Ya, Nak Irman? Ya. Jadi anak-anak, untuk diskusi kelompok kita hari ini cukup bagus. Kalian sudah bisa memberikan beberapa contoh pelaksanaan kewajiban, dampaknya jika kita tidak bertanggung jawab, kemudian sikap yang perlu kita contoh dari Thomas Alva Edison ya. Nah, untuk kegiatan hari ini ya kita sama-sama menyimpulkan atau merangkum beberapa materi yang telah kita pelajari. Nah, bagaimana, ada yang kurang jelas atau mungkin masih ada yang mau dipertanyakan tentang materi hari ini? Ya Bu, mau bertanya Bu. Iya, Nareli, silakan. Apa bedanya hak dengan kewajiban Bu? Iya. Sebelum Ibu Guru jawab, ada yang bisa menjawab anak-anak? Saya Bu, Iya, Nak Yayan, silakan. hak sesuatu yang harus kita dapatkan Bu. Kalau kewajiban sesuatu yang harus kita laksanakan Bu. Iya, bagus sekali Nak Yayan. Jadi seperti tadi pada awal pertemuan Ibu Guru sudah menjelaskan bahwa hak itu sesuatu yang mutlak yang harus kita dapatkan, sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan untuk mendapatkan hak. Dengan cara bagaimana? Dengan cara bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu adalah perilaku yang harus kita lakukan dalam mengerjakan suatu pekerjaan, supaya apabila hak dan kewajiban kita lakukan dengan seimbang, maka akan berdampak baik untuk diri kita sendiri, lingkungan keluarga dan masyarakat. Kita bisa dihormati orang lain, kita bisa disayangi sama orang tua. Seperti tadi Nak Irman, jangan hanya mengharapkan uang jajan supaya bisa membantu orang tua. Nah, ketika kita ikhlas, maka kasih sayang orang tua itu akan lebih bagus lagi ya, tanpa harus mendapatkan imbalan. Iya Nak Irman ya? Iya. Ya Bu. Bagaimana Nareli? Bisa dipahami? Cukup Bu. Iya. Nah, pada kesimpulan pembelajaran hari ini bahwa dalam teks eksplanasi di situ topik masalahnya adalah Thomas Alva Edison, penemu lampu pijar ya. Iya, Kemudian Bu. Thomas itu dia adalah tokoh penemu bola lampu pijar. Bagaimana dia menemukannya? Nah, dia menemukannya itu dengan cara dia melakukan percobaan. Percobaannya itu tidak langsung berhasil ya anak-anak, tetapi banyak menemui kegagalan. Tapi Thomas ini tidak pantang menyerah. Sama dengan kalian. Ketika kalian belajar, nilainya belum maksimal, maka kalian jangan pantang menyerah. Tetap semangat untuk belajar ya. Ya, Bu. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari teks Thomas Alva Edison adalah dia memberikan manfaat bagi dunia, bisa memanfaatkan listrik. Nah, Thomas ini bisa mengubah dunia menjadi lebih baik ya anak-anak, dengan adanya lampu Malam jadi terang Bu. Terang. Iya. Jadi Nak Irman, siapa tadi yang belum punya listrik? Narahmat ya? Saya Bu. Nah, mungkin Narahmat belum bisa memanfaatkan listrik. Nah, bagi teman-teman yang lain, ketika malam belajar itu rasanya bagus ya, karena terang, karena sudah ada lampu pijar. Ini penemuan dari cahaya. Ya, kemudian ketika kita melaksanakan hak dan kewajiban yang seimbang dengan penuh tanggung jawab,
maka kita akan dihormati dan dihargai oleh orang lain. Seperti anak-anakku sekalian, ketika anak-anakku rajin belajar, anak-anakku akan mendapatkan nilai yang bagus, datang ke sekolahnya tidak terlambat, maka akan disayangi oleh guru, disenangi oleh teman ya anak-anak. Iya, Ya. Bu. Nah, anak-anak sekalian, nanti Ibu Guru sudah kirim tes evaluasi di grup WA. Kalian kerjakan ya anak-anak. Setelah kalian kerjakan, kirim kembali ke WA grup untuk Ibu periksa ya anak-anak. Iya, Bu Guru. Iya, Bu. Ya, Bu. Demikianlah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga kita bisa mengambil sikap yang gigih, yang tanggung jawab, pantang menyerah dari Thomas Alva Edison. Ya anak-anak. Iya, Bu. Iya, Bu. Kirim pembelajaran hari ini. Silakan Nak Relik memimpin doa ya. Ya, Bu. Mari teman-teman sebelum pulang kita berdoa ya. Iya. Iya. Siap dulu gerak. Sebelum pulang mari kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya anak-anak. Tetap semangat walaupun di masa pandemi ini. Sampai jumpa. Ya. Guru. Ya, saya kembalikan ke moderator. Demikianlah peer teaching yang dilakukan oleh Bu Nur Sumi. Sekarang untuk tanggapan atau komentar bisa disampaikan oleh Pak Yayan. Pak Yayan. Beberapa. Ya. Pak Munanda apa saya? Siapa? Pak Munandar. Boleh Pak Yayan dulu, boleh? Anda kebetulan Pak Munandar. Oh, saya? Tadi kan Pak Oh ya, siap. Munandar. Iya, iya. Oh ya, Pak Munandar. Untuk pembelajaran Bu Nur Sumi yang saya tangkap barusan, pembelajarannya aktif ya, interaktif, guru dan siswa kasih menggunakan kelas yang untuk pendahuluannya, untuk pembagian kelompok mungkin bagusnya untuk sesuai absen